Baik, saya akan menambahkan beberapa poin. Hari ini kita membahas tentang sumber ilmu dan kebenaran ilmiah. Presentasi dari teman kita tadi sudah cukup komprehensif ya. Saya ingin menambahkan beberapa poin. Sumber pengetahuan ini adalah tanda-tanda yang ada di dalam alam semesta, bisa didapat dari diri manusia sendiri, kemudian bisa kita dapat dari cerita sejarah, bisa juga dari beberapa peristiwa sosial, dari aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, kemudian bisa berasal dari akal atau prinsip-prinsip yang sudah jelas dan terdapat di dalam hati. Nah, kalau sumber-sumber ilmu pengetahuan itu secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama alam fisik atau alam semesta, kemudian alam akal yaitu nalar, dan hati berupa intuisi dan ilham. Kemudian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini pada dasarnya tujuan berpikir ilmiah adalah untuk mencapai kebenaran ya, tetapi kebenaran sendiri menjadi satu pembahasan dalam penalaran pengetahuan ilmiah. Nah, kebenaran ini berasal dari sebuah penalaran, suatu pengetahuan yang termasuk dalam pembahasan kebenaran epistemologis. Jadi, kalau kita membahas tentang kebenaran ilmiah, ini paling tidak ada 3 teori yang berbicara mengenai kebenaran ilmiah. Suara saya agak flashback, apakah kalian bisa mendengar dengan baik? Tidak bisa, Bu. Terdengar, Bu. Oh, terdengar. Baik, soalnya di sini lagi cuacanya lagi kurang bagus. Baik, teori yang pertama adalah teori korespondensi. Jadi kalau dalam teori korespondensi ini, kebenaran pengetahuan itu bisa terjadi apabila ada kesesuaian antara pernyataan dengan objek yang dituju. Ini menurut Bahtiar. Kemudian dikatakan bahwa suatu pernyataan itu bisa dikatakan benar jika materi pengetahuan yang dipenuhi oleh pernyataan berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, jadi teori kebenaran korespondensi ini merupakan teori yang menyatakan bahwa pernyataan itu dikatakan benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan di alam atau objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Lalu kebenaran atau suatu keadaan bisa dikatakan benar jika ada kesesuaian arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta yang terjadi. Nah, suatu proposisi itu bisa dikatakan benar jika terdapat fakta yang sesuai menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Nah, dari teori ini, kebenaran suatu pengetahuan terjadi jika terdapat paling tidak itu 2 hal. Jadi ada pernyataan, ada kenyataan, di mana di antara pernyataan dan kenyataan ini terjadi satu kesesuaian. Nah, para ilmuwan seringkali menggunakan teori korespondensi, terutama dalam penelitian yang berupa logika induktif. Kemudian, menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar secara koheren jika pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Lalu, suatu proposisi cenderung untuk benar jika dia koheren atau berhubungan dengan proposisi lain yang benar. Kemudian, secara umum, teori kebenaran koherensi ini adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsisten. Suatu pernyataan ini bisa dikatakan benar jika sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan yang berhubungan secara logis. Nah, pernyataan-pernyataan ini mengikuti kepada pernyataan yang lain. Seperti sebuah percepatan, dia biasanya terdiri dari konsep, berhubungan antara massa, gaya, dan kecepatan dalam fisika. Lalu kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tapi juga hubungan antara pernyataan itu sendiri. Nah, suatu pernyataan adalah benar dan konsisten dengan pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Nah, ini contohnya, misalnya 4 tambah 4 sama dengan 8, 5 tambah 3 sama dengan 8, 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi, caranya atau angkanya mungkin bisa berbeda-beda, tetapi hasil akhirnya sama gitu ya. Nah, ini secara deduktif, karena setiap pernyataan dan kesimpulan yang ditarik dari ketiga pernyataan ini kan sama ya, konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan sebelumnya yang juga dianggap benar, maka
pernyataan ini secara koheren adalah benar. Selanjutnya, kalau teori pragmatis, ini menurut seorang pragmatis, kebenaran pernyataan itu diukur dari apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kalau pernyataan ini memiliki konsekuensi, kemudian ada kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Nah, untuk penganut pragmatis, ujian kebenaran adalah kegunaan. Apakah dapat dikerjakan atau ada pengaruh yang memuaskan. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Jadi benar tidaknya suatu dalil atau teori ini tergantung kepada berfaedah atau tidaknya dari suatu dalil teori ini terhadap manusia bagi kehidupannya. Nah, teori kebenaran pragmatis ini menganggap bahwa kebenaran suatu pernyataan ini bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Lalu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan ini bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Lalu contohnya nih ya, contoh kebenaran pragmatis, misalnya kaum pragmatis agama itu benar bukan karena ia ada, tetapi karena ia bermanfaat memberikan petunjuk atau guidance moral, hukum, etis, dan lain-lain dalam kehidupan manusia. Kemudian kriteria pragmatisme ini sangat berguna dalam menentukan kebenaran ilmiah jika dilihat dari perspektif waktu, kegunaan, dan kemanfaatannya. Nah, dari 3 teori kebenaran tersebut sebenarnya masih ada beragam parameter lain ya untuk menentukan kebenaran. Misalnya kebenaran intuitif, kebenaran performatif, kebenaran semantik, kebenaran konsensus, dan lain-lain. Lalu istilah benar dan kebenaran di dalam pengetahuan ilmiah ini tidak bermakna tunggal gitu ya. Jadi untuk teori kebenaran ini tidak hanya satu makna gitu ya. Jadi dia bisa dari berbagai macam gitu ya. Nah, jadi kebenaran dalam pengetahuan ilmiah ini sangat berkaitan dengan cara mengukur kebenaran dan alat yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Sehingga karakter kebenaran pengetahuan ilmiah ini tergantung dari alat ukurnya gitu ya, atau sumber pengetahuannya gitu. Tergantung juga dari cara mengukurnya atau metode apa yang digunakan untuk mendapatkan satu pengetahuan ilmiah. Kemudian selain dipengaruhi oleh cara mendapatkan pengetahuan ilmiah, kebenaran ilmiah ini juga ada beberapa implikasi ya. Yang pertama, kebenaran ini hanya berlaku pada ruang dan waktu tertentu, meskipun ada kebenaran yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Lalu kebenaran itu membutuhkan daya dukung dari kegiatan dan komunitas ilmiah. Yang ketiga, kebenaran ilmiah ini tidak bisa menjatuhkan penilaian kepada wilayah atau keadaan, pernyataan yang belum masuk ke dalam kegiatan ilmiah. Nah, selanjutnya kita bicara tentang persoalan objektivitas kebenaran. Kebenaran objektif ini hanya bisa terjadi pada kebenaran yang koherensi, korespondensi, dan tanpa disertai pretensi nilai, terutama peran individu dari seorang peneliti atau ilmuwan. Lalu yang kedua, seringkali kebenaran objektif ini dipertentangkan dengan kebenaran subjektif, gitu ya. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu memang kadang-kadang ada subjektivitas dari pelakunya, gitu. Kemudian kaum positivisme ini sangat menjunjung tinggi kebenaran objektif, meskipun kemudian muncul kritik dari mazhab postmodernisme. Selanjutnya, persoalan pengujian kebenaran. Nah, kebenaran objektif ini terjadi saat pengujian kebenaran dilakukan dengan menggunakan prinsip verifikasi. Jadi, teori itu diuji untuk menentukan kebenarannya. Lalu, eksperimen dan observasi dilakukan untuk membenarkan suatu teori atau hukum dari pengetahuan. Kemudian metode pengujian ini mendapat kritik dari mazhab falsifikasi yang menganggap bahwa suatu teori itu dianggap kuat bila telah diuji kesalahannya. Metode falsifikasi ini masih mengakui kebenaran objektif, tetapi mereka menegaskan bahwa pengujian pengetahuan bukan menunjukkan kebenaran absolut, tetapi kekuatan dari sistem hipotesa. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa nilai pengetahuan ilmiah. Jadi ilmu itu ada dua penganut ya, ada yang mengatakan ilmu itu bebas nilai, ada juga yang mengatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai.
Nah, bagi golongan yang berpendapat bahwa ilmu itu bebas nilai, ini bermula dari adagium knowledge is power. Sorry, tadi kepencet. Nah ini, knowledge is power dan pengetahuan demi pengetahuan. Kemudian bebas nilai jika aktivitas keilmuan itu dianggap sebagai kegiatan yang harus menafikan aspek subjektif dari ilmuwan. Misalnya aspek emotif individu, aspek sosial, aspek politik dan budaya, aspek agama. Karena biar bagaimanapun juga, ketiga aspek ini biasanya selalu mempengaruhi subjektivitas dari seorang ilmuwan gitu ya. Kemudian bebas nilai ini dibutuhkan agar ilmu bisa menyingkap hukum-hukum dari fenomena alam dan manusia. Lalu bebas nilai memungkinkan ilmu berkembang tanpa ada pretensi tiga aspek yang subjektif tadi itu ya, yang emotif, yang sosial, yang agama. Kemudian satu-satunya nilai yang harus dipegang teguh adalah kebenaran ilmiah atau objektif dan cara pandang dari kegiatan ilmiah. Kemudian kalau kalangan yang mengatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai, ini mereka berpandangan bahwa kegiatan ilmiah itu dilakukan oleh manusia yang hidup secara historisnya itu terlingkup dari masalah sosial dan budayanya masing-masing. Kemudian tiga aspek nilai yang dieliminir oleh mazhab bebas nilai sebenarnya bersifat intrinsik pada manusia, jadi tidak dapat dihindarkan dari manusia dan aktivitas ilmiahnya. Kemudian ilmu untuk ilmu ini menghindarkan dari relasi dengan manusia sehingga tidak bisa membaca kualitas hakiki manusia yang multidimensi dari aspek fisiknya, intelektualnya, dan spiritualnya. Kemudian, nah bebas nilai sendiri kan dia memiliki urgensi agar aktivitas ilmiahnya ini bisa berjalan terus demi kemajuan manusia dan tidak diganggu oleh aspek nilai-nilai tertentu yang membahayakan aktivitas kegiatan ilmiah. Tetapi ketika berhubungan dengan manusia, permasalahan sosial, agama, dan aspek historis lainnya, ilmu ini menjadi tidak bebas nilai karena dipengaruhi oleh aspek tersebut meskipun juga mempengaruhi aspek-aspek itu. Lalu kita membahas apa sih hubungan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Jadi kalau ilmu pengetahuan ini kan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam ya, karena Islam sendiri kata dasarnya itu kan aslama, artinya tunduk, patuh gitu ya, atau tunduk patuh pada kehendak Allah. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 83, Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan bahwa seluruh isi jagat raya baik di langit, di bumi itu selalu berada dalam keadaan Islam. Artinya semua jagat raya ini, langit dan bumi ini selalu tunduk patuh pada ketentuan ilahi. Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta yang berisikan ayat-ayat Allah. Nah, sudah tentu manusia sendiri tidak akan mungkin mampu menunaikan perintah Allah itu jika tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kata alam dan ilmu mempunyai akar huruf yang sama, yaitu ain, lam, dan mim. Nah, kemudian jika kita bicara tentang Al-Quran dan kebenaran ilmiah, ini tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat ya, karena di dalam Al-Quran ini memberikan informasi yang tidak bisa dibuktikan dengan teori kebenaran di luar Islam. Itu tadi ada satu pertanyaan tadi kalau nggak salah gitu ya, memang kadang-kadang orang Barat itu tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran gitu ya, padahal di dalam Al-Quran semua ilmu pengetahuan itu sudah tercantum gitu ya, karena Al-Quran itu kan bersifat universal, cocok untuk segala zaman, cocok untuk semua bangsa, cocok di segala waktu gitu ya. Nah, Al-Quran ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengetahuan Barat yang telah diuji kebenarannya. Jadi kalau Barat punya pengujian kebenaran itu baru sedikit, sebetulnya di dalam Al-Quran itu sudah cukup banyak sekali gitu ya. Nah, misalnya di dalam Islam itu sendiri kita kan sumber kebenaran ilmiah dalam Islam itu Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah hadis Nabi, kemudian alam semesta atau al-alamin atau disebut juga al-kaun. Jadi ketiga aspek ini atau ketiga sumber kebenaran ilmiah ini, Al-Quran, hadis, dan Al-Kaun, ini saling melengkapi gitu ya, saling menguatkan satu sama lain sebagai sumber informasi ilmu dan hukum yang dianggap benar. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33, ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Nah, ini sudah tercantum dalam Al-Quran. Nah, pada zaman dahulu,
orang-orang memandang bintang itu hanya sebagai sesuatu yang sangat kecil. Nah, kalau kalian ingat waktu kita masih kecil tuh ya, kita lihat bintang itu kelap-kelip tapi kecil banget ya, kecil dari mata kita kelihatan kecil gitu ya, bertaburan indah di angkasa gitu. Tetapi setelah ditemukan teleskop dan ilmu pengetahuan ini berkembang, orang akhirnya tahu bahwa bintang-bintang itu tidak kecil gitu ya, tetapi merupakan satu gugusan besar di dalam galaksi ya, jumlahnya bahkan lebih dari 100 miliar. Nah, sedangkan dalam masing-masing bintang ini terdiri dari planet-planet yang masing-masing peredarannya diatur sedemikian rupa, jadi nggak saling tabrakan satu sama lain. Nah, ilmu pengetahuan tentang astronomi ini kan baru diketahui beberapa ratus tahun belakangan ini, gitu. Sementara Al-Quran sudah sangat lama menyebutkan itu. Kemudian, ini satu kesimpulan bahwa semua sumber kebenaran, teori kebenaran, dan kaitannya dengan pengetahuan ilmiah itu ada dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Masing-masing mempunyai nilai dan makna dalam kehidupan manusia. Setiap orang juga selalu mempunyai paham yang berbeda dan teori-teori yang berbeda untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Kemudian teori kebenaran korespondensi ini memiliki hubungan erat dengan fakta dan empiris, sedangkan teori koherensi berkaitan dengan fakta koherensi yang bersifat rasional. Lalu sumber kebenaran rasional adalah paham yang menekankan bahwa akal itu menjadi dasar dari pengetahuan, sedangkan paham empiris adalah paham yang menekankan bahwa kebenaran itu berasal dari pengalaman diketahui. Untuk teori kebenaran pragmatis adalah kebenaran yang menggunakan nilai fungsi menjadi tolak ukur suatu kebenaran. Sesuatu akan dianggap benar jika bermanfaat dalam kehidupan manusia dan dianggap salah jika merugikan manusia. Nah, jadi dari sini bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa kebenaran itu tergantung dari cara pandangnya, kemudian metode apa yang digunakan gitu ya. Jadi kebenaran itu tidak hanya dari satu perspektif saja gitu. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga semuanya senantiasa diberkahi, sehat. Kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan di depan.